Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Pemuda asal Cirebon kena tipu penyalur kerja dan diselamatkan oleh janda cantik Polandia. Namaku Arvin, lahir di Cirebon, besar di kampung yang penuh suara ayam, lalu lintas becak, dan bau gorengan tiap pagi. Hidup di sana sederhana, tapi mimpi bisa membawa seseorang jauh, bahkan hingga ke ujung dunia. Itulah yang membawaku ke Polandia, negeri bersalju yang tak pernah kusangka akan menjadi babak baru hidupku. Aku datang dengan satu tujuan, bekerja. Lewat perantara bernama Pak Surya, orang yang katanya sudah berkali-kali menyalurkan tenaga kerja ke Eropa, aku menyerahkan seluruh tabunganku. Tiket, visa, bahkan surat kontrak kerja sudah di tanganku. Katanya, aku akan kerja di gudang distribusi dekat Warsawa. Tapi begitu sampai, tak ada siapa-siapa menjemput. Nomor Pak Surya tak bisa dihubungi. Alamat perusahaan yang dia berikan tidak pernah ada. Hari itu suhu mencapai -12. Salju turun tak berhenti, dan aku hanya membawa satu jaket tipis sisa beli di pasar loak. Di stasiun tua bernama Krakow Główny, aku duduk di bangku kayu dingin. Orang-orang lalu lalang, tak satu pun peduli. Aku mencoba tersenyum kepada seorang ibu tua yang lewat, tapi dia hanya menunduk dan berjalan cepat. Mungkin aku terlihat mencurigakan. Atau mungkin karena wajah Asia yang asing di antara kulit putih dan hidung mancung. Aku hanya punya uang 20 euro. Cukup beli satu roti dan segelas kopi kecil dari mesin otomatis. Itu pun habis sore harinya. Malam datang cepat di musim dingin. Udara menusuk hingga tulang. Aku menggigil. Aku merasa hampa. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar tak tahu harus kemana. Tepat, ketika aku nyaris tak sanggup membuka mata karena lelah dan dingin, suara sepatu berhak tinggi berhenti di depanku. Aku mendengar suara wanita, pelan namun tegas. "Kamu butuh bantuan?" Aku membuka mata. Di depanku berdiri seorang wanita berumur sekitar 30-an. Matanya biru terang, rambut coklat tergerai. Ia mengenakan mantel tebal dengan syal putih melilit lehernya. Dari cara bicaranya, ia tidak bicara dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris yang jelas. Aku hanya mengangguk. Tak ada energi, lagi untuk berkata panjang. "Come," katanya. "You can't sleep here. It's dangerous. It's freezing." Dia membantuku berdiri, dan aku terhuyung. Tubuhku lemah, tapi anehnya, aku percaya padanya. Di dunia asing ini, hanya dia yang menawarkanku tangan, namanya Kalestin. Itu aku ketahui saat dia mengajakku masuk ke mobil hitam mewah miliknya dan mengenalkan diri sambil menyalakan penghangat. Rumahnya tidak jauh dari situ. Sebuah bangunan 3 lantai bergaya Eropa klasik, dikelilingi pagar besi dan taman beku karena salju. Dia membawaku masuk, memberiku sup panas, selimut, dan bahkan sebuah kamar tamu. Malam itu, aku menangis diam-diam. Bukan karena malu ditolong seorang wanita asing, tapi karena Allah masih ingat padaku. Keesokan harinya, saat aku terbangun, Kalestin sudah duduk di ruang makan dengan kopi dan roti. "Kamu cerita ke aku semalam. Kamu datang ke sini untuk kerja?" tanyanya. Aku mengangguk. "Kamu mau kerja di mana saja?" lanjutnya. Aku mengangguk lagi. "Asal halal dan saya bisa hidup," jawabku pelan. Kalestin tersenyum. "Kebetulan aku punya perusahaan. Kita sedang butuh staf administrasi di gudang. Aku bisa bantu kamu." Aku terdiam. Aku tak tahu harus berkata apa. Rasanya seperti mimpi. Tapi aku tahu satu hal. Hidup memang tak selalu adil. Tapi masih banyak orang baik di dunia ini. Hari itu, aku memulai langkah kecil di negeri asing ini. Dengan baju pinjaman dan sepatu bekas yang dikeringkan semalaman, aku ikut Kalestin ke perusahaannya. Dan disinilah cerita itu benar-benar dimulai.
Hari itu aku mengenakan kemeja putih pinjaman dari lemari tamu rumah Kalestin. Masih ada sedikit aroma sabun dari lipatan kainnya. Celana bahan yang kebesaran aku pakai dengan ikat pinggang kulit. Juga pinjaman. Sepatu kulit warna coklat yang sudah sedikit mengelupas di bagian ujung. Milik suami Kalestin yang katanya sudah meninggal 2 tahun lalu. Jujur saja, aku canggung. Tapi dia tersenyum biasa saja. Kami berangkat pagi-pagi sekali. Matahari di Polandia musim dingin tidak pernah benar-benar muncul penuh. Cahayanya pucat, seperti enggan menyinari dunia. Di dalam mobil, Kalestin menyetel pemanas. Kami tidak banyak bicara, tapi tidak juga canggung. Hanya diam yang nyaman. Arvin, kalau kamu tidak cocok di posisi administrasi, nanti kita lihat posisi lain. Tapi aku yakin kamu bisa cepat belajar, kata Kalestin sambil tetap fokus menyetir. Aku hanya mengangguk. Mataku menatap salju di jendela. Aku tidak tahu akan seperti apa hari ini, tapi yang pasti, aku sudah tidak di stasiun tua lagi. Sesampainya, di perusahaan, aku agak kaget. Bangunan itu besar, modern, dan bersih. Terletak di pinggir kota Krakow. Ada papan nama bertuliskan Kalentech Packaging Solution di atas gerbang. Di dalamnya, karyawan memakai seragam biru dongker, semuanya tampak rapi dan sibuk. Sebagian menyapa Kalestin dengan bahasa Polandia, sebagian lagi hanya mengangguk hormat. Dia mengajakku ke dalam ruangan berukuran sedang yang disebutnya ruang staf logistik. Aku dikenalkan ke seorang pria bernama Adam, manajer logistik, dan perempuan muda bernama Elwira, bagian administrasi senior. Mulai hari ini Arvin ikut kalian. Ajari dari nol, ujar Kalestin. Aku tersenyum kaku. Adam mengangguk ramah. Elwira juga menyambut hangat. Hari pertamaku di kantor itu seperti dilempar ke tengah sungai dan disuruh berenang. Ada komputer dengan sistem bahasa Polandia. Ada tumpukan, formulir gudang, kode barang, dan jadwal pengiriman. Tapi aku tidak mengeluh. Aku lebih memilih belajar diam-diam, bertanya saat benar-benar buntu, dan mencatat semua hal baru di buku kecil pinjaman dari meja kosong di pojok ruangan. Waktu istirahat makan siang, aku duduk di kantin, sendiri. Beberapa orang mungkin heran melihat wajahku yang asing, tapi tidak ada yang memandang sinis. Aku membeli roti isi daging dan semangkuk sup. Uang makan diberikan oleh kantor, lewat kupon harian. Itu cukup untuk 1 kali makan yang layak. Aku mengunyah perlahan sambil sesekali melirik layar ponsel kecilku. Tidak ada pesan. Nomor Pak Surya masih tidak bisa dihubungi. Aku tidak berharap dia muncul lagi. Uangku hilang, tapi hidupku belum. Sore hari saat pekerjaan selesai, Kalestin menawariku untuk tetap tinggal di rumahnya beberapa hari ke depan. Alasannya sederhana. Katanya sulit mencari penginapan layak dengan cuaca sedingin ini, dan dia belum sempat membantu mencarikan tempat tinggal baru untukku. Kalau kamu tidak nyaman, aku bisa aturkan tempat lain. Katanya saat kami sudah di rumah, aku menunduk. Saya tidak enak, Bu. Nona Kalestin. Dia tertawa kecil. Panggil saja Kalestin. Aku bukan guru sekolah. Aku tersenyum kikuk. Malam itu kami makan malam bersama. Dia memasak sup jamur dan salad kentang. Rasanya sederhana tapi hangat. Di meja makan, dia mulai bertanya soal keluargaku. Ayah saya nelayan. Ibu jual nasi uduk di rumah. Saya anak kedua dari 5 bersaudara, jawabku. Matanya tampak tenang mendengarnya. Kenapa kamu nekat datang ke Polandia? Tanyanya lagi. Aku menatap ke mangkukku. Ingin bantu keluarga. Di kampung, saya cuma kerja serabutan. Upahnya pas-pasan. Saya pikir kalau ke Eropa bisa dapat kerja yang lebih baik. Bisa kirim uang. Tapi ternyata tidak semudah itu. Dia tidak menjawab. Hanya mengangguk kecil. Aku menyadari satu hal. Kalestin bukan hanya kaya. Dia juga pernah merasa sepi. Mungkin karena itu, dia melihat aku bukan sebagai beban, tapi sebagai manusia yang sedang berjuang. Malam itu, setelah kami selesai makan, aku membantu mencuci piring. Dia sempat tertawa saat aku memecahkan 1 gelas. Katanya itu gelas lama,
Tidak apa-apa. Aku minta maaf berkali-kali. Saat aku masuk ke kamar tamu dan menutup pintu, aku menatap langit-langit kamar. Di negeri asing, di rumah seorang wanita asing, aku merasa sedikit seperti di rumah. Ada kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. Bukan hanya dari sup hangat atau selimut tebal, tapi dari sikap seseorang yang mau melihatku sebagai manusia. Bukan sekadar pendatang tak berguna. Aku memejamkan mata. Hari ini panjang, melelahkan, tapi jauh lebih baik dari kemarin. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Hari-hari pertama di perusahaan terasa seperti berjalan di atas es tipis. Aku belajar banyak hal tentang cara kerja di dunia yang jauh berbeda dengan yang aku kenal di Cirebon. Elwira, yang sejak hari pertama menunjukkan wajah ramahnya, mulai memberiku tugas-tugas kecil, membantu menghitung stok barang, mengupdate data pengiriman, dan mempersiapkan dokumen administrasi. Tapi lebih dari itu, aku mulai terbiasa dengan rutinitas. Setiap pagi, setelah mandi dan sarapan seadanya, aku berangkat bersama Kalestin. Kali ini, kami lebih sering berbicara. Bukan hanya soal pekerjaan, tapi tentang kehidupan kami. Aku mulai tahu sedikit banyak tentang dirinya, tentang masa lalunya, yang penuh kehilangan, dan bagaimana dia akhirnya memilih untuk tinggal di Krakow setelah suaminya meninggal dalam sebuah kecelakaan beberapa tahun lalu. Kadang aku merasa sendiri, katanya suatu pagi. Walaupun punya perusahaan yang sukses, aku tetap merasa kehilangan. Aku mengangguk pelan. Aku mengerti, meskipun aku tidak tahu persis rasanya. Kehilangan itu tidak selalu datang dalam bentuk orang yang meninggal. Kadang, kehilangan datang dalam bentuk impian yang hancur atau harapan yang tak pernah tercapai. Seperti aku, yang datang ke sini dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak, tapi akhirnya malah ditipu. Tapi bukan itu yang penting. Apa yang lebih penting adalah bagaimana kita bertahan, kan? Bagaimana kita bisa belajar dari kegagalan dan mulai lagi. Bertahan di dunia asing bukanlah hal yang mudah. Setiap hari aku belajar lebih banyak, bukan hanya tentang pekerjaan di perusahaan, tetapi juga tentang hidup di luar zona nyaman. Kalestin sering memberiku nasihat yang tidak terduga, seperti saat kami duduk bersama di sore yang dingin. Kamu tahu, Arvin, katanya, hidup ini tentang memulai dan menerima kenyataan. Kamu bisa merencanakan banyak hal, tapi pada akhirnya, kamu harus belajar berjalan, meskipun jalannya tidak selalu mulus. Aku mendengarkan dengan seksama. Ada sesuatu dalam cara dia berbicara yang membuatku merasa nyaman. Mungkin karena dia sudah melalui banyak hal, bukan hanya kesuksesan, tapi juga kesedihan yang mendalam. Suatu sore, setelah pulang dari kantor, kami duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat. Salju turun perlahan, menutupi taman depan rumahnya yang luas. Tidak banyak yang bisa aku bicarakan. Aku merasa malu. Aku datang ke sini dengan harapan yang hampir hancur, dan kini aku sedang duduk di teras rumah orang asing, menikmati ketenangan yang tak pernah kubayangkan. Arvin, kata Kalestin tiba-tiba, memecah keheningan. Aku tahu kamu berjuang keras, tapi kamu juga harus tahu bahwa kamu tidak sendirian. Kita semua pernah merasa seperti itu, takut, cemas, dan merasa tak punya tempat. Aku menatapnya. Wajahnya serius, namun ada kelembutan dalam matanya. Tiba-tiba, aku merasa dia lebih dari sekadar teman baik. Dia sudah menjadi seseorang yang membuatku merasa dihargai. Dalam segala kesulitan yang kami alami, dia selalu ada, membantu dengan cara yang lembut namun tegas. Pekerjaan di perusahaan semakin lancar. Aku mulai merasa lebih nyaman. Setiap kali ada masalah, Kalestin selalu mengajakku untuk mencari solusi bersama. Tidak ada perbedaan antara kami meskipun aku hanyalah seorang pemuda asal Cirebon yang tak punya banyak pengalaman. Aku belajar banyak darinya, tentang keberanian untuk terus melangkah meski dunia tak berpihak. Semakin lama aku semakin merasa dekat dengan Kalestin. Tapi aku juga semakin sadar akan batasan yang ada. Dia adalah orang yang sukses, kaya, dan mandiri. Sedangkan aku masih memulai dari bawah, berusaha membuktikan diri. Aku merasa ada jarak antara kami, bahkan meskipun dia selalu bersikap ramah dan tulus. Satu malam,
Setelah makan malam yang sederhana, saat kami sedang duduk di ruang tamu rumahnya, Kalestin mengajakku berbicara. "Arvin," katanya dengan suara rendah, "aku ingin kamu tahu, aku sangat menghargai kamu. Kamu bekerja dengan keras. Aku tahu banyak orang akan berpikir kamu tidak akan bertahan lama di sini. Tapi kamu membuktikan sebaliknya. Kamu bukan orang yang mudah menyerah. Aku hanya diam, tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa hatiku mulai berdebar lebih kencang. Apakah ini yang namanya perasaan yang lebih dari sekadar rasa terima kasih? Aku tidak yakin. Tapi ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku merasa lebih dari sekadar seorang pekerja. Dia menatapku lama, seolah mencari kata-kata yang tepat. Lalu dia berkata lagi, dengan perlahan, "Aku mulai merasa ada yang berbeda antara kita. Entah kenapa aku merasa nyaman denganmu, Arvin. Kamu bukan hanya orang yang aku bantu, tapi..." Dia terhenti sejenak, seperti ragu. Aku merasa dadaku sesak. Apa yang sedang dia katakan? Apa yang sedang terjadi? Aku merasa canggung, bingung, dan sedikit takut. Namun di dalam hatiku, ada rasa yang tak bisa aku ingkari. Aku mulai merasa hal yang sama. "Aku juga merasa hal yang sama, Kalestin," jawabku akhirnya, dengan suara yang lebih pelan dari yang aku inginkan. "Tapi aku tidak tahu jika aku pantas. Kamu lebih baik dari aku." Dia tersenyum lembut. "Kita tidak perlu pantas atau tidak. Kita hanya perlu menjadi diri kita sendiri." Malam itu, kami tidak berbicara banyak. Namun, ada perasaan yang berbeda, yang terhubung di antara kami berdua. Aku tahu ini bukan akhir dari kisah kami, tapi awal yang baru. Rasa itu sudah tumbuh, meski perlahan, dan aku tidak bisa lagi menutupinya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Aku semakin terbiasa dengan rutinitas di perusahaan, dan hubungan antara aku dan Kalestin pun semakin dekat. Meski ada perasaan yang tak bisa aku sembunyikan, aku tetap berusaha menjaga jarak. Dia adalah wanita yang lebih matang, lebih berpengalaman, dan jelas lebih sukses dari aku. Aku hanyalah seorang pemuda yang datang dengan tangan kosong dan sebuah impian yang hampir hancur. Rasanya aku tidak pantas untuk lebih. Namun di sisi lain, aku merasa sesuatu yang lebih besar daripada sekadar rasa terima kasih. Ada kenyamanan dalam kehadirannya, sebuah ketenangan yang tidak bisa aku temukan di tempat lain. Dan dia tidak pernah membuatku merasa rendah diri, justru sebaliknya. Dia memberiku kesempatan untuk berkembang, bukan hanya di tempat kerja, tapi juga dalam hidupku. Suatu sore, di luar musim dingin yang masih menyelimuti Krakow, Kalestin mengajakku berjalan-jalan di taman belakang rumah. Di tengah keheningan itu, kami berbicara lagi, kali ini lebih terbuka dari sebelumnya. "Arvin," katanya, sambil berjalan di sampingku. "Aku tahu kamu merasa tidak nyaman dengan perhatian yang aku berikan. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu bukan hanya pekerja bagiku. Aku ingin kamu lebih dari itu." Aku terdiam, mendengarkan kata-katanya dengan hati yang berdebar. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi aku bisa merasakannya. Dalam hatiku, ada perasaan yang mulai tumbuh. Perasaan yang tidak bisa aku pungkiri lagi. Aku juga merasa lebih dari sekadar seorang pekerja baginya. Tapi, apa artinya semua itu? Kalau begitu, aku berkata pelan, "Kenapa kamu tetap mau membantuku? Aku bukan siapa-siapa." Dia berhenti sejenak, menatapku dengan tatapan yang penuh pengertian. "Karena aku percaya kamu bisa lebih dari apa yang kamu kira. Aku melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dilihat orang lain. Aku merasa ada kehangatan di dalam kata-katanya, tapi juga ada keraguan yang mengisi pikiranku. Apa yang membuatnya begitu yakin? Aku merasa bukan hanya karena aku seorang pekerja keras. Ada sesuatu yang lebih mendalam." Setelah beberapa saat berjalan, kami sampai di sebuah bangku taman. Kami duduk di sana, menghadap salju yang turun perlahan. Aku melihat ke matanya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak ada jarak di antara kami. Tidak ada batasan sosial, ekonomi, atau status. "Arvin," Kalestin melanjutkan, "aku tahu kamu punya potensi yang besar, tapi jangan hanya hidup dengan rasa takut.
Hidup itu tentang mengambil langkah-langkah kecil, meski kita tidak selalu tahu kemana kita akan pergi. Jangan biarkan keraguan menghentikanmu. Aku mendengarkan setiap kata dengan seksama. Dalam hatiku, ada sedikit perasaan bersalah. Aku merasa seolah-olah sedang menunggu sesuatu yang lebih besar untuk datang, tanpa benar-benar berani melangkah. Kalau kamu merasa siap, lanjutnya, aku ingin membantumu membuka usaha kecil, sebuah restoran. Kamu tahu kan makanan Indonesia sangat disukai di sini. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Aku tertegun mendengarnya. Sebuah restoran? Aku tidak pernah membayangkan bisa memiliki usaha sendiri, apalagi dengan latar belakangku, yang hanya seorang pemuda dari Cirebon yang terbiasa bekerja serabutan. Namun, di sisi lain, aku tahu ini adalah kesempatan yang tidak bisa aku lewatkan. Apakah kamu yakin? Ini mungkin terlalu besar untukku, kataku ragu-ragu. Celestine tersenyum lembut. Aku yakin. Kamu tidak pernah tahu seberapa jauh kamu bisa pergi sampai kamu benar-benar mencobanya. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Dalam hati, ada keraguan yang masih menggelisahkan. Tetapi ada juga keberanian yang mulai tumbuh. Mungkin ini saatnya untuk memulai sesuatu yang baru, untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba peruntungan. Beberapa hari kemudian, Celestine mengatur semuanya. Dia menghubungi beberapa investor kecil dan memperkenalkan aku pada seorang arsitek yang dapat merancang restoran kecil dengan konsep yang sederhana namun menarik. Semua proses berjalan cepat, dan tak lama kemudian, aku memiliki tempat untuk memulai usaha makananku. Hari pertama membuka kedai, aku merasa cemas. Bahkan saat pintu restoran terbuka dan pelanggan pertama datang, aku hanya bisa berdiri di balik meja kasir, berusaha menyembunyikan kegugupan di wajahku. Celestine hadir di sana, memberikan semangat. Kamu bisa melakukannya, Arvin. Aku percaya padamu, katanya, menepuk pundakku dengan lembut. Usaha makanan itu perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tidak mudah, tentu saja. Banyak pelanggan yang datang dan pergi tanpa memberikan ulasan. Tapi setiap hari, aku belajar lebih banyak. Aku belajar cara menyajikan makanan yang lebih baik, cara melayani dengan ramah, dan cara mengelola keuangan dengan bijak. Celestine terus memberikan dukungan moral. Setiap kali aku merasa lelah, dia akan datang dan berbicara denganku, memberiku dorongan untuk terus maju. Aku tahu tanpa dia, aku tidak akan pernah sampai sejauh ini. Suatu malam, setelah restoran tutup, aku duduk sendirian di meja kasir. Pikiranku berkelana. Aku memikirkan semua yang telah terjadi, mulai dari saat aku tiba di Polandia, hingga saat aku memulai usaha kecil ini. Ada rasa syukur yang mendalam dalam hatiku. Meski masih banyak yang harus kuperjuangkan, aku merasa langkah pertama sudah berhasil. Tidak lama kemudian, Celestine datang dan duduk di sebelahku. Dia melihatku dengan tatapan penuh arti. Kamu sudah membuat langkah besar, Arvin. Aku bangga padamu, katanya dengan suara lembut. Aku menatapnya, merasa hangat di dada. Rasanya seperti ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan dan kesuksesan. Ada perasaan yang tak terucapkan, perasaan yang mulai tumbuh, meski kami berdua belum mengatakannya secara langsung. Tapi aku tahu, inilah awal dari sebuah perjalanan panjang. Perjalanan yang bukan hanya tentang bisnis, tapi juga tentang hati yang saling menyentuh. Aku tidak tahu kemana ini akan berakhir, tapi aku tahu satu hal. Aku siap untuk mengambil langkah berikutnya. Pagi itu, udara di Krakow terasa lebih dingin dari biasanya. Salju yang turun semakin lebat, menutupi jalanan dan atap rumah. Namun, di balik dinginnya kota itu, ada kehangatan yang datang dari kedai kecil yang kini menjadi tempat kami berkumpul setiap hari. Restoran yang kubuka dengan bantuan Celestine sudah mulai menunjukkan hasil. Pelanggan mulai berdatangan, dan meskipun masih banyak yang belum tahu tentang tempat ini, aku merasa kami sedang menuju ke arah yang benar. Celestine, seperti biasanya, selalu hadir memberikan dukungan. Meskipun perusahaannya sibuk dan memerlukan perhatian lebih,
Dia selalu meluangkan waktu untuk datang ke restoran, memastikan semuanya berjalan lancar. Aku tak pernah merasa sendirian. Meski sebagian besar waktu aku habiskan di sini, bekerja keras. Setiap kali aku merasa lelah, dia datang dengan senyum yang selalu membuatku merasa lebih baik. Hari itu, setelah restoran tutup, aku duduk di meja kecil di sudut ruangan, memandang kosong keluar jendela. Celestine menghampiriku dan duduk di sebelahku. Wajahnya terlihat sedikit lelah, tapi senyumannya tetap hangat. "Ada apa, Arvin?" "Kamu terlihat jauh," katanya, suaranya lembut, seperti angin musim dingin yang menyentuh wajah. Aku menghela napas panjang. Aku hanya berpikir, Celestine, mengenai segala sesuatu yang telah terjadi. Semua yang aku capai sekarang. Dulu, aku tak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Dia tersenyum dan menyandarkan tubuhnya pada meja. Aku juga tak pernah membayangkan kita akan berada di sini, tapi aku bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalananmu. Aku menatapnya, merasa ada kehangatan yang berbeda di antara kami. Rasanya, semakin dekat, semakin banyak yang ingin kubicarakan dengannya. Tapi ada keraguan yang selalu menghantui pikiranku. Aku merasa, meski sudah ada banyak kemajuan, aku tetap belum pantas mendapatkannya. Dia begitu sukses, begitu hebat. Aku hanya seorang pria biasa yang datang ke Polandia dengan tangan kosong, dan kini berhasil membuka usaha kecil. Bagiku, itu sudah sebuah pencapaian besar. Tetapi entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang belum selesai. "Kenapa kamu selalu mendukungku?" tanyaku, akhirnya. Celestine menatapku dengan mata yang penuh pengertian. "Karena aku percaya kamu bisa lebih dari apa yang kamu kira, Arvin. Kamu bukan hanya orang yang datang untuk bekerja. Kamu adalah seseorang yang mampu membuat perbedaan. Tidak hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang lain." Aku diam, mencoba memahami setiap kata yang dia ucapkan. Tapi di dalam hatiku, aku merasa masih ada jarak yang besar di antara kami. Aku hanya merasa hidupku yang sederhana tidak layak untuk seseorang sepertinya. Dia seorang wanita yang bisa mendapatkan siapa saja, yang memiliki banyak pilihan. Sedangkan aku hanya seorang pria yang berasal dari Cirebon, jauh dari kata kaya dan sukses. Namun, sesuatu dalam diriku mulai berubah. Rasa takut itu mulai berkurang. Aku sadar, kalau aku terus-menerus merasa tidak pantas, aku tidak akan pernah bisa meraih lebih. Mungkin, ini saatnya untuk berhenti meragukan diriku sendiri dan mulai mempercayai apa yang sudah kami bangun bersama. Beberapa minggu kemudian, kedai kami semakin dikenal. Pelanggan yang datang tak hanya dari kalangan lokal, tapi juga turis yang mencari rasa autentik dari Indonesia. Aku mulai mempercayai diri sendiri lebih banyak. Ada kebanggaan yang tumbuh, bukan hanya dari usaha yang berhasil, tetapi juga dari kenyataan bahwa aku bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi orang lain. Celestine terus ada di sisiku, membantu kapanpun dibutuhkan. Dia tidak hanya seorang bos bagiku, tetapi juga sahabat, seseorang yang memahami lebih dari yang aku pikirkan. Kami sering menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja, berjalan-jalan di taman, berbicara tentang banyak hal, dan kadang hanya diam menikmati kehadiran satu sama lain. Pada suatu sore, setelah hari yang panjang, kami duduk berdua di kedai, menyaksikan hujan salju yang turun dari luar. Restoran sudah tutup, dan suasana di dalam kedai terasa tenang. Tak ada suara selain gemericik air di luar dan deru pemanas ruangan. Di antara kami, ada keheningan yang nyaman. "Arvin," kata Celestine pelan, memecah keheningan. "Aku ingin kamu tahu sesuatu." Aku menatapnya, merasakan perubahan dalam nada suaranya. "Apa itu, Celestine?" Dia menghela napas, kemudian menatapku dengan penuh perhatian. Aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya, tapi aku rasa ini sudah cukup lama aku pendam. Aku jatuh cinta padamu, Arvin. Jantungku berdebar mendengarnya. Semua perasaan yang kubiarkan terkubur dalam-dalam selama ini tiba-tiba meledak. Aku menatapnya, terkejut, bingung, sekaligus bahagia. Mungkin inilah momen yang selalu kutunggu, namun selalu kuhindari. "Celestine,"
Aku tak tahu harus berkata apa. Aku juga merasakan hal yang sama, tapi aku merasa aku tidak pantas untukmu. Kamu seorang wanita yang sangat sukses. Aku hanya seorang pria biasa. Celestine tersenyum dan memegang tanganku dengan lembut. Arvin, cinta bukan tentang pantas atau tidak pantas. Cinta itu tentang memilih satu orang yang bisa membuatmu merasa lengkap, yang bisa membuatmu bahagia. Dan aku memilihmu, Arvin. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Tanpa sadar, aku menggenggam tangannya, merasakan ada kehangatan yang luar biasa dalam sentuhan itu. Kalau begitu, aku berkata dengan suara pelan, aku ingin mencoba. Aku ingin bersama kamu, Celestine. Meskipun aku tak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tidak perlu tahu, Arvin. Kita akan menjalani bersama-sama, langkah demi langkah. Aku merasa ada ketenangan dalam hatiku, sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Mungkin aku tidak tahu kemana perjalanan ini akan membawa kami, tetapi satu hal yang aku yakin, kami akan melewatinya bersama. Waktu berlalu dengan cepat, dan hidup kami semakin terikat satu sama lain. Setelah kami mengungkapkan perasaan, semuanya terasa lebih ringan. Setiap hari, aku merasa lebih percaya diri, lebih kuat. Usaha makanan kami berkembang pesat, dan kedai kecil yang dulu terasa seperti mimpi kini menjadi tempat yang ramai dikunjungi. Aku merasa seolah-olah dunia ini terbuka lebar, memberi kesempatan untuk berkembang. Celestine dan aku semakin dekat. Kami tak hanya berbagi impian tentang masa depan, tetapi juga bekerja sama membangun kehidupan yang lebih baik. Tidak ada lagi jarak di antara kami. Celestine, yang dulu hanya seorang wanita kaya yang aku lihat dari kejauhan, kini menjadi istriku, seseorang yang aku percayai sepenuh hati. Suatu hari, saat kami sedang duduk di ruang tamu kedai setelah jam tutup, Celestine berkata, Arvin, kamu sudah melakukan begitu banyak untuk kita. Aku merasa bangga padamu. Aku menatapnya dengan rasa terima kasih yang mendalam. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Tanpa kamu, aku mungkin masih terombang-ambing di dunia yang tidak aku pahami. Dia tersenyum, kemudian mendekat dan memegang tanganku. Kamu selalu merendah, tapi aku tahu kamu lebih dari sekadar orang yang baik hati. Kamu juga pemberani. Aku tertawa pelan. Pemberani? Kalau kamu bilang begitu, aku merasa agak takut. Juga. Berani hanya untuk bertahan hidup, tidak lebih. Namun dia menggelengkan kepala. Tidak, Arvin. Pemberani karena kamu memutuskan untuk berjuang, untuk tidak menyerah, dan akhirnya menemukan kebahagiaan dalam perjalanan yang kamu jalani. Aku diam sejenak, meresapi kata-katanya. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar pemberani, tapi satu hal yang pasti, hidupku berubah sejak aku bertemu dengannya. Dia bukan hanya menyelamatkanku dari dinginnya malam di Polandia, tetapi juga memberikan aku sebuah alasan untuk berjuang, untuk menjadi lebih baik. Beberapa bulan setelah itu, kami merencanakan sebuah pernikahan yang sederhana, namun penuh arti. Di tengah segala kesuksesan yang kami capai, kami ingin merayakan perjalanan hidup kami yang panjang dan penuh liku. Pernikahan kami berlangsung di sebuah gedung mewah, namun kami berdua sepakat untuk menjaga agar tetap sederhana dan penuh makna. Hari itu, gedung pernikahan dipenuhi oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Semua orang yang telah kami temui dalam perjalanan hidup kami, yang telah memberikan dukungan, dan yang telah bersama kami melalui suka dan duka. Aku merasa terharu, tak pernah membayangkan sebelumnya bahwa aku akan berdiri di sini, di depan banyak orang, dan menikahi wanita yang paling kucintai. Di altar, saat aku menggenggam tangan Celestine, aku merasa dunia seakan berhenti sejenak. Semua rasa cemas, ragu, dan takut yang pernah ada dalam diriku lenyap. Aku hanya merasa ada kedamaian yang luar biasa. Celestine, dengan senyuman indahnya, menatapku dengan penuh keyakinan. Aku janji, Arvin, aku akan selalu ada untukmu, dalam segala keadaan, baik di saat-saat bahagia maupun susah. Aku hanya bisa mengangguk, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun.
hatiku penuh. Semua usaha yang kami lakukan, semua perjuangan yang telah kami lewati, terasa begitu berarti. Kami sudah melewati banyak hal bersama, dan kami tahu ini baru permulaan. Setelah pernikahan, hidup kami terus berjalan. Restoran kami semakin berkembang, dan kami memutuskan untuk membuka cabang baru di kota lain. Usaha ini bukan hanya tentang keuntungan, tetapi juga tentang berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang datang ke tempat kami. Aku merasa bangga bisa memberikan rasa masakan yang kami cintai, dan bahkan lebih bangga karena bisa melibatkan Kalestin dalam setiap keputusan yang kami buat. Namun, meskipun hidup kami dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesuksesan, aku tidak pernah melupakan perasaan yang dulu menghantuiku. Ketika aku pertama kali datang ke Polandia, aku merasa terasing. Aku merasa tidak pantas berada di sini. Tapi kini, setelah berjuang, aku tahu bahwa setiap orang berhak untuk mengejar kebahagiaannya, tidak peduli dari mana mereka berasal atau berapa banyak yang mereka miliki. Ada sesuatu yang lebih penting dari itu semua, yaitu ketulusan hati. Aku tidak akan pernah melupakan siapa diriku sebelumnya. Dan aku tidak akan pernah melupakan bagaimana perjalanan hidup ini mengajarkan aku untuk tetap rendah hati. Allah selalu bersama kita, dalam setiap langkah, dalam setiap ujian yang diberikannya. Pada malam hari, setelah semua tamu meninggalkan gedung pernikahan kami, aku dan Kalestin berdiri di jendela besar, memandang malam yang tenang. Salju masih turun dengan lembut di luar sana, menutupi dunia dengan lapisan putih yang suci. Aku merasakan kebahagiaan yang luar biasa, tetapi juga rasa syukur yang mendalam. "Apa yang kamu pikirkan, Arvin?" tanya Kalestin dengan lembut. Aku menatapnya dan tersenyum. "Aku pikir aku sudah menemukan tempatku di dunia ini, dan tempat itu ada di sampingmu." Dia tertawa kecil, kemudian menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku merasa begitu juga. Kami berdiri di sana, dalam keheningan yang nyaman. Kami tidak perlu berbicara lebih banyak. Kami tahu apa yang ada dalam hati masing-masing. Kami telah melalui begitu banyak, dan sekarang kami hanya ingin menjalani sisa hidup ini bersama. Dengan berakhirnya cerita ini, cerita perjalanan hidup Arvin dan Kalestin berlanjut. Sebuah perjalanan yang penuh dengan perjuangan, cinta, dan kesuksesan, yang pada akhirnya mengajarkan kita bahwa tidak ada yang lebih penting daripada tetap bersyukur, rendah hati, dan selalu percaya bahwa Allah selalu bersama kita.